Oke, Nana, kita mulain aja penjelasan materi bahasa Inggrisnya. Ya. Nanti dengarkan anak-anak, nanti kalau sedang dijelaskan, nanti kalau Bu Mumu sedang menjelaskan, semuanya di-mute ya. Ya, semuanya di-mute. Oke, Bu Mumu udah siap ya? Oke, materinya sudah Ibu taruh di itu semua, Bu. Oke, Nana, nanti perhatikan layar aja dan dengarkan penjelasan Ibu Mumu ya. Suaranya di-mute dulu semuanya. Suaranya di-mute dulu. Oke, Bu Mumu, udah kelihatan tidak Bu Mumu di layar? Kelihatan, Bu. Oke. Oke, selamat pagi anak-anak. Ibu mau menjelaskan tentang materi bahasa Inggris sebentar ya. Jadi, untuk bab pertama yaitu Ibu akan menjelaskan tentang singular noun dan plural noun yang artinya kata benda tunggal itu untuk singular ya. Singular noun itu kata benda tunggal. Tunggal itu berapa? Tunggal itu bendanya cuma satu. Bendanya cuma ada satu, ya. Dan yang kedua, singular noun, kata benda yang mendapat imbuhan. Yang mendapat kata imbuhan biasanya di paling akhir, di paling depan, itu ada imbuhan A kita baca E ya, atau an, kita baca en. Nanti ada penjelasannya. Yang mana yang mendapat imbuhan E dan mana yang mendapat imbuhan en. Ya. Untuk yang ketiga, singular noun, jika huruf depannya huruf vokal, kemarin kita belajar bahasa Indonesia sudah ya. Huruf vokal itu terdiri dari 5 huruf. Huruf A, I, U, E, dan O. Jika huruf depannya huruf A, I, U, E, O diawali dengan kata en. Ya. Nanti untuk kata depannya kita isi en. Huruf A dan huruf N. Oke anak-anak. Nah, sekarang Ibu lanjut yang keempat. Yang keempat itu singular noun jika huruf depannya bukan huruf vokal. Yang kayak huruf konsonan ya, selain huruf A, I, U, E, O kayak B, C, D, F, G, M, dan seterusnya. Itu kata depannya kita pakai kata A atau dibaca E ya, yang huruf konsonan. Nah, contohnya ada di nomor 5. Jadi contohnya, bukan nomor 5, E atau en itu mempunyai arti ya, artinya banyak. Ada artinya sebuah itu untuk benda. Misalnya, meja, pintu, buku, itu benda, nama benda. Jadi kata depannya kita ubah ke dalam bahasa Indonesianya artinya sebuah. Ya. Yang kedua, seorang. Kata seorang itu untuk kata ganti orang. Misalnya kata guru, pramugari, pilot, petani, itu artinya seorang. Yang ketiga, seekor. Kalau kata seekor itu untuk nama binatang ya, kayak kambing, anjing, kucing, itu ditambahin dengan kata seekor. Ya. Sebutir. Sebutir itu biasanya kita gunakan untuk telur atau gula. Oke. Dari situ udah paham ya. Nih di sini contohnya, lihat ke depan sayang. Contoh untuk singular noun. Lihat ke depan.
Contoh yang A. An apple. Lihat di sini ada kata apple. Huruf apple, huruf depannya. Bu Sati tolong kursornya, tolong ituin dong, Bu. Gimana gini ya? Jangan, Udah yang jangan hapus coret-coret siapa? ya sayang. Yang coret siapa yang coret? Ayo, jangan dicoret dulu ya. Tolong hapus. Maaf Bu nih, Mutiara nggak sengaja. Oke, Mau sudah Ibu dibaca. hapus. Sip. Udah ya. Nah, yang A, kata A. Kata A itu termasuk huruf vokal. Jadi kalau huruf vokal kita tambahkan dengan N. Siapa? A sama N ya sayang. Di-mute dulu dong suaranya sayang. Timut itu Dimatiin Oke, dulu oke, suaranya sebentar, ya. sebentar, Bu. Nah, sekarang yang kedua, yang B. Book. Jadi kita nanti lihat kata booknya ya. Untuk kata book, kata depannya itu huruf B, bukan huruf vokal. Kalau bukan huruf vokal, kita isi dengan kata E. Ya. Dan C, yang C. An eraser. Nah, lihat eraser. Eraser ini huruf depannya huruf E. Karena huruf E itu merupakan huruf vokal, jadi ditambah dengan kata N. Ya. Pokoknya anak-anak harus ingat kalau huruf vokal huruf A, I, U, E, O kita tambahkan dengan N. Oke? Ngerti ya? Yang D, yang F itu mengikuti. Sekarang lanjut yang L. Plural noun. Plural noun itu kata benda jamak, anak-anak. Kalau jamak itu berarti bendanya banyak, ya. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya ya. Jadi lebih dari 1. Kalau plural noun, artinya kalau huruf belakangnya ditambah huruf X, Y, O, S, SH, CH, itu ditambah dengan E sama S. Ya. Jadi anak-anak itu harus hafal yang di dalam kurung ini nih ya. Kalau huruf belakangnya huruf X, Y, O, S, SH, dan CH, nanti ditambah dengan kata E dan S. Ya. Lihat contohnya yang nomor 3. Yang A itu gelas. Lihat gelas, huruf belakang gelas itu huruf S. Ya, karena ada huruf S, plural noun S, jadi kita tambah ES. Ya, ditambah ES jadi glasses. Karena hurufnya huruf S. Yang kedua, bus. Bus juga huruf belakangnya huruf S. Kalau huruf S itu kita tambah dengan E dan S. Ya anak-anak ya, ingat ya. X, Y, O, S, SH, dan CH kita tambah huruf E dan S. Yang C, potato. Potato huruf belakangnya huruf O. Karena ada di sini, jadi kita tambah dengan E dan S. Sama yang D juga. Box. Huruf belakangnya box itu huruf X. Jadi kita tambah E sama S. Ya. Dan yang terakhir, watch. Watch itu huruf belakangnya huruf C sama H. Ya kan? Kalau ada huruf C sama H, kita tambah dengan E dan S. Ya. Ditambahnya harus digabung ya sayang ya. Jangan dipisah ya. Oke ya. Kalau udah ngerti kita lanjut ke berikutnya. Udah, Bu? Nah, ini kebalikannya. Lihat sayang. Kebalikannya. Plural noun jika bukan huruf X, Y, O, S, SH, dan CH itu diakhiri dengan kata S aja.
huruf S aja, tidak ada E-nya ya. Karena bukan huruf X, Y, O, S, C, H, dan SH. Contohnya lihat yang nomor A. Book. Book, huruf belakangnya itu huruf K. Karena bukan yang termasuk yang di dalam kurung, jadi kita tambah book. Ya. Yang B, cat. Cat juga huruf belakangnya yaitu huruf T. Karena bukan yang termasuk di dalam kurung, tambah S. Begitu juga contoh yang C, D, E. Itu bukan yang di dalam kurung, jadi kita tambah huruf S. Ya, yang artinya bendanya itu banyak. Dan yang kedua itu diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Yang tadi Ibu udah jelaskan, kata e atau en itu mempunyai banyak arti. Contohnya yang A, book. Book itu artinya buku. Karena buku itu artinya benda, jadi ditambah sebuah. Jadi sebuah buku. Oke ya, ngerti ya? Sekarang yang B, an 11. 11 itu artinya gajah. Karena gajah itu nama hewan, jadi kita tambah dengan seekor. Jadi seekor gajah. Yang C, a teacher. Tadi udah dijelaskan kalau kata ganti orang, teacher itu guru. Jadi ditambah dengan kata seorang. Jadi artinya seorang guru. Yang D, an egg. Artinya sebutir telur. Kalau untuk telur itu artinya sebutir. Oke anak-anak, udah jelas semua? Oke, nanti bisa dibuka Bu. Oke, kalau sudah coba sekarang anak-anak ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang ditanyakan tidak untuk singular? Ya Aska, Aska mau nanya. Mau tanya apa? Oh enggak. Yang mau nanya boleh angkat tangan sayang. Gebi mau nanya, Vera Gebi. mau nanya. Enggak, udah ngerti. Ada yang masih bingung boleh ditanyakan sama ibu sayang. Ya tuh, tadi kan udah papi catatin tuh. Itu yang tadi sudah ada catatannya ya. Oke, Nah, tuh udah papi catatin tuh. kalau Kita mau sudah baca paham dulu. semua, coba sekarang anak-anak ambil buku paketnya. Ya, Sekarang buku paketnya sayang. Buku paket yang tadi warna keluarkan biru buku untuk paket bahasa bahasa Inggrisnya. Kita bukunya beda Bu Mumu, kalau ditunjukin mereka bingung. Iya. Beda jilid kan Bu? Biasanya kalau dalam sama. Oke, Nana sudah disiapkan buku paket bahasa Inggrisnya? Mana Yorin mana? Ya, yang itu sayang. Ya Yang mana betul. itu? Kalau sudah, coba anak-anak buka halaman 8. Sama nggak halamannya ya? Ayo, buka 8 yang ada kotak. Yang bawah, Di yang baca kalian dan halaman tulislah 8 bukan ya? artinya. Yang baca dan tulislah artinya. Sudah ketemu semua belum? Oke, siapkan pensil dan Yang di dalam penghapusnya. tabel. Pensil dan penghapusnya silahkan Penghapus disiapkan. dan penghapus disiapkan. Jefferson kenapa nangis, Nak? Jefferson kenapa sayang? Nggak boleh nangis ya? Oh, giginya sakit sayang ya? Minum obat dulu sayang Gi. Bentar ya, Bu. Kalau giginya sakit nggak apa-apa, istirahat dulu Mami, istirahat dulu aja. Nanti diinfokan Ya, Bu. ya nanti diinfokan di grup deh ya. Kasihan nanti malah nggak fokus juga. Oke, yang lain sudah siap semua belum buku pensilnya? Ya. Dan yang halaman 8 ya. Yang ada gambar kotaknya ya. Ibu ada buku apa?
Apa? Oh, Apa, Sarah? itu mah agenda, bukan yang itu sayang. Buku biru, yang biru tua, warnanya bahasa biru tua. Inggris. Bahasa Inggris sayang, bukan agenda, bahasa Inggris. Jaden sama siapa Jaden? Ada nggak sayang? Coba cari dulu. Jaden mana? Oke, yang Siapa lainnya yang belum ketemu? sudah dapat semua belum? Oke, kalau Jaden, sudah. coba bukunya dikasih unjuk ke Bu Mumu, Jaden. Jaden, mana sayang? Halaman 8 coba. Oke, Udah kalau ketemu sudah belum? ketemu, itu kan yang singular noun-nya sudah ada tulisannya ya Bu Mumu ya, anak-anak tinggal tulis Iya. artinya. Tulis artinya aja yang di sebelahnya, yang di titik-titik ya sayang ya. Ya betul nih, anak-anak tulis ini nih yang Ibu linkkan ini ya. Anak-anak tulis yang ini aja. Table, sebuah meja. Miss atau Bu? Apa soalnya? Ya udah tanya yang mana? Paket halaman 8 ini. Kalau yang buku paketnya belum ada, Iya, sebuah meja tulis di sini sambung. Sebuah meja. S B U A H. Sebuah meja. M E J A. Gue bisa baca nggak? Bisa lihat nggak? Kadang itu sayang, yang bahasa Inggris, yang warna biru. Yang warna biru paketnya. Itu telur. Jadi sebuah telur. Kayak gini. Oke. Mami Hamso. Pokoknya Jaden minta tolong cariin buku Jaden ya. Lu kamera itu ulah banget lagi. Udah, sebuah pintu. Terus nomor 3 apa? Ayo sebuah pintu cepetan. 4. Ada kan sebuah pintu. Tulis ya. Nomor 3 deh. Dua aja. Dulu. Coba aja. Gimana? Oh iya. Pintu P. Bawahnya lagi. Iya nggak satu deh. Satu di kayaknya. No, satu ke bawah. Mundur satu lagi. Yang dekat ke atas mundur. Ini. Sayang, tuh lihat jadi sebuah ini nih sebuah bank. Ini kelihatan nggak di layar? Hah? Kecil. Orang 4. Ini ada nih, di sini ada.
Sebuah bang. Udah, ayo belajarnya sedikit bang. Oh, ini dari. Udah selesai. Oke, yang sudah selesai tunggu temannya dulu. Mutiara udah selesai? Lima sebuah BPN. Berapa itu? Sebuah jendela. Itu ya, Windows. Itu ya Bu. Udah tadi betul. Dia ada cariin batu ini Bu. Jendela. Cepetan. D. nomor 6 akan berenang. L. Ini yang L. A. Ini nomor 7. Nomor 7. Jerapah. Sebuah meja. Ekor dong. Ekor. Itu nomor 5. Ekor binatang. Ekor jerapah. E. K. Ekor gajah. R. Jendela. Jerapah. 7 ekor jerapah. Ekor singa. Seekor Nah, lagi seekor elephant, seekor apa? seekor Nah, Baca. Lulus. Bu, jadi Cepat gajah. Betul. Kering dari tadi. salah itu. Ya. Apaan Kak? D. Hapus Kak. A. Buruan. Udah selesai. Ekor singa. Ekor singa di sini S-nya. Oke, udah tunggu sebentar. Ekor singa. Hanya tuh kehapus. Ekor Itu M. dua lagi. Pakai mobil. Ya, sebuah mobil tulis. Buat. Delapan. Enggak, halaman 8 saja. Halaman 8 sayang. 8. Sudah, kalau sudah tunggu yang lain ya. Oke. Mutiara sudah, Mutiara? Mutiara Putri udah selesai belum? Udah, oke. 9. Seekor singa puan. Ekor singa. Oke, sudah selesai. Yang hapus tuh. Oke. Bu. Sudah selesai semua belum? Empat orang nggak ikut Zoom, kayaknya Bu Mumu ya?
Apa, Bu? 4 orang nggak ikut Zoom. Apa? Harusnya sama kita 44 kan? Kedua. Ibu 45 sama udah kita. 1 ya? Iya, 45 seharusnya sama kita. Berarti 5 orang nggak ikut. Ini setelah kalau ini keluar. Siapa ini? Saya juga belum absen ini. Aku juga belum, Bu. Oke, Nana, sudah semua belum? Sudah selesai semua. Oke. Kalau sudah selesai semua, kita akan Nya di masuk. mute dulu, sayang. Oh iya. Suaranya dimatiin dulu, sayang. Biar kedengeran ya. Oke, yang sudah paket bahasa Inggrisnya ditutup. Ditulis dulu. Di atasnya ditulis dulu. Di paket di atas tulis dulu harinya. Hari Di Rabu. halaman 8 tulis di bagian atas, tulis harinya. Hari Rabu tanggal 28 Juli 2021. Nah, sudah. Apa? Berani. Gaby belum selesai, Gaby ya? Belum, Bu. Belum. Terus tanggal itu. Terus lagi saya. Karlin udah, Karlin? Bang. Karlin udah? Oke. Joshua sudah, Jo. Gaby berapa nomor lagi, sayang? Nomor Ensley udah, Ensley? Oh, Ensley baru udah? nomor 9. Aku udah tulis tanggalnya. Oke. Iya. Inggris itu hapus tuh. Yang Ya sudah udah tulis tulis tanggal dan sudah selesai, boleh ditutup ya. Nanti kita ganti ke Ya, Bu. buah. Iya, tuh. Oke, yang sudah selesai, siapkan paket PKN-nya sama siapkan paket PKN-nya dulu deh. Tadi belum sempat tulis ya. Paket PKN-nya siapin dulu. Bus. Bis, bis. Nomor 11 sebuah bis. Kalau bilang bus. Oh, nanti ya. Nanti dulu, sayang. Nanti tunggu paketnya, nanti dijelasin dulu ya. Ini Nah, anak-anak bisa dulu buka halaman 4. Yang paket PKN bisa buka halaman 4 dulu, bisa dilihat dulu tuh Garuda Pancasila. Nah, buka halaman 4. Suaranya anak-anak tolong di itu dulu dong, biar kedengeran ya. Oke, Gaby sudah ya, Gaby ya. Gaby Ya, udah selesai, Bu. sayang. Hah? Gaby sudah. Kapal udah. Oke. bisa betul TK udah bisa.
Pancasila itu. Tapi dia harus menggabungkan dari Suruh kerja yang mana, Nek? Silap 1. Oke, anak-anak. Sekarang semuanya di-mute dulu ya. Sekarang semuanya di-mute dulu. Suaranya dimatiin kan? Tapi itu Oke, sudah semua ya. Oke, sekarang kita beralih ke pelajaran PKN. Hari ini PKN akan belajar tentang memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Nah, perhatikan. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Nah, kemudian lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Ya, anak-anak bisa lihat itu di buku paket halaman 4 ya. Gambar burung Garuda Pancasila. Kemudian badan burung Garuda berwarna emas. Nah, bisa dilihat juga ya di buku paket. Burung Garuda badannya berwarna emas. Kemudian simbol-simbol Pancasila. Nah, simbol Pancasila itu anak-anak bisa dilihat di dada burung Garuda. Nah, di dada burung Garuda itu ada gambar kepala banteng, ada pohon beringin, ada bintang, ada padi dan kapas, dan ada rantai. Nah, itu disebut simbol. Nah, sila ke-1 simbolnya adalah bintang. Sila kedua simbolnya adalah rantai. Sila ketiga adalah pohon beringin. Sila keempat kepala banteng. Dan sila kelima padi dan kapas. Nah, anak-anak bisa lihat di sini. Coba suaranya dimatikan dulu sayang. Nanti kalau tanya jawab baru nanti anak-anak bisa jawab. Biar suara ibunya jelas ya. Nah, anak-anak bisa dilihat ini. Ini adalah gambar burung Garuda. Nah, burung Garuda ini di kakinya itu mencengkram pita, dan pitanya itu bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal itu adalah sebagai semboyan bangsa Indonesia. Nah, arti dari Bhinneka Tunggal Ika adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, ini yang di tengah ini namanya perisai. Nah, di dada Garuda ini, di dada Garuda Pancasila ada perisai, dan di perisai ini ya, di perisai ini ada lambang-lambang atau simbol-simbol Pancasila. Nah, kemudian, Pancasila. Simbol pertama yaitu bintang. Sila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian sila kedua disimbolkan oleh
rantai yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga disimbolkan oleh pohon beringin. Bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Kemudian sila yang keempat disimbolkan kepala banteng. Nah, bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian sila kelima disimbolkan dengan padi dan kapas. Bunyi Pancasila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bentar, masih ada yang tidak di-mute suaranya. Ting dong. Ting itu apa sih? Siapa yang belum ditutup ya? Stefani. Stefani tutup dulu sayang. Sudah? Oke, kalau sudah Ibu lanjutkan ya. Nah, tadi sudah dijelaskan sila pertama itu simbolnya adalah bintang. Bunyi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua simbolnya adalah rantai. Bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga simbolnya adalah pohon beringin. Bunyi sila ketiga Persatuan Indonesia. Sila keempat simbolkan oleh kepala banteng. Bunyi sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir sila kelima disimbolkan oleh padi dan kapas. Dan bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini anak-anak itu harus hafal. Anak-anak itu harus hafal bunyi Pancasila ya. Bunyi Pancasila ke-1, kedua, ketiga, keempat dan kelima ya, harus hafal ya. Kemudian simbol-simbolnya juga harus paham. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semboyan bangsa Indonesia itu tadi ada di cengkraman kaki burung Garuda. Nah, nih di pita yang dipegang oleh burung Garuda ini berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Dan ini adalah simbol semboyan dari bangsa Indonesia. Nah, kemudian Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, walaupun bangsa Indonesia itu memiliki banyak perbedaan ya, memiliki suku bangsa yang berbeda, memiliki bahasa yang berbeda, memiliki adat istiadat yang berbeda ya, tetapi bangsa Indonesia tetap bersatu ya. Perbedaan itu tidak membuat penghalang ya. Jadi perbedaan itu tetap dijadikan sebuah persatuan. Nah, kemudian jumlah bulu pada burung Garuda memiliki makna Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Nah, nanti dijelasin nanti di sini ada. Nah, bulu pada burung Garuda itu memiliki lambang masing-masing ya. Dan jumlah yang ada pada burung Garuda itu melambangkan dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini nih. Arti jumlah pada burung Garuda Pancasila sebagai simbol Hari Proklamasi Republik Indonesia.
17 Agustus 1945. Nah, yang pertama itu ya, bulu yang ada pada leher ya, ada bagian leher burung Garuda. Bulu yang ada pada leher ini berjumlah 45 helai ya. Berjumlah 45 helai. Nah, kemudian pada sayap, di kedua sayap nih, di kedua sayapnya terdapat 17 helai pada setiap sayapnya. Berarti sayap kanan 17, sayap kiri juga 17. Nah, kalau ini melambangkan tanggalnya. Nah, kalau ini tahunnya. Kemudian 19 helai bulu di bawah perisai atau pangkal ekor. Nah, di sini nih di pangkal ekornya itu ada berjumlah 19 helai bulu burung Garuda. Nah, kemudian yang terakhir sebagai bulan, yaitu bulan Agustus. Bulan Agustus itu ya sama dengan bulan ke-8. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, berarti Agustus itu bulan ke-8. Nah, bulan Agustus ini terdapat dari ekor burung Garuda yang berjumlah 8 helai bulu 8 helai bulu burung Garuda ya. Sudah paham anak-anak ya? Nah, berarti 17 itu pada sayap sebagai tanggalnya. 8 itu ada pada ekor burung Garuda sebagai bulannya. 19 dan 45 itu ada pada leher dan pangkal ekor itu sebagai tahun kemerdekaannya. Nah, kemudian, sekarang sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Nah, Pancasila ini juga memiliki sebuah sikap ya. Jadi kita juga harus memahami sikap apa yang harus kita lakukan agar sesuai dengan Pancasila ya, agar sesuai dengan Pancasila. Nah, di sini sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila adalah ada beribadah dan berdoa. Nah, kemudian ada menghormati dan menghargai teman yang sedang berdoa. Nah, nih anak-anak kalau berdoa sebelum belajar, berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, berdoa setelah bangun tidur ya. Berdoa di tempat ibadah itu anak-anak berarti anak-anak sudah mengamalkan Pancasila ya, sudah melaksanakan sikap dari Pancasila sila yang pertama. Kemudian ada teman kita misalkan nih menghormati dan menghargai teman yang sedang berdoa, misalkan nih anak-anak si A agamanya Muslim. Nah, si B agamanya Islam, si C agamanya Kristen, si D agamanya Buddha. Nah, mereka ini ya, saat temannya yang beragama Islam sedang berdoa, ya, tidak boleh mengganggu, ya. Nah, itu juga anak-anak sudah termasuk melaksanakan sikap Pancasila dari sila yang pertama. Nah, kemudian sikap yang sesuai dengan sila Pancasila kedua. Berbicara sopan dan santun. Bersikap adil dan suka menolong orang lain. Dan rendah hati dan tidak sombong. Nah, ini anak-anak kalau sudah memiliki 3 sifat ini, 3 sikap ini itu berarti anak-anak sudah melaksanakan sikap Pancasila yang kedua. Berbicara sama orang tua harus dengan sopan, tidak boleh bentak-bentak orang tua, ya. Sama teman juga harus sopan, tidak boleh suka mengolok-olok, tidak boleh suka berkata kasar. Nah, kemudian bersikap adil, ya.
Kalau misalkan sama nih anak-anak sama Cici, sama Koko, sama Ade atau sama teman ya. Misalkan anak-anak memiliki nih dikasih nih mama misalkan mama membelikan mainan atau membelikan makanan jumlahnya ada 5 misalkan. Nah, di sini anak-anak saudaranya ada 5, harus dibagi adil, dibagi satu. Ya, itu contoh yang paling mudah. Kemudian suka menolong orang lain ya. Jadi kalau ada teman yang sedang susah atau mamanya sedang repot atau kakaknya sedang repot harus dibantu. Misalkan ada temannya yang jatuh dari sepeda. Nah, anak-anak sedang lewat di situ. Nah, itu anak-anak harus menolong, membantu ya. Nah, itu juga sudah melaksanakan sikap Pancasila yang kedua. Rendah hati dan tidak sombong, ya. Tidak boleh sombong. Ya, misalkan ya anak-anak dapat juara 1. Nah, terus kemudian sombong, "Ih, kamu mah apaan nih? Aku tuh hebat tuh, aku dapat juara 1." Nah, itu tidak boleh ya. Itu berarti anak-anak sudah bersikap sombong atau tinggi hati. Nah, anak-anak harus punya sikap yang rendah hati. Walaupun mendapat juara, harus selalu bersikap rendah hati ya sama teman. Yuk, ayo kita selalu belajar yang rajin biar nanti kita bersama-sama mendapat juara. Nah, itu baru sikap rendah hati dan tidak sombong ya. Kemudian sikap yang sesuai dengan sila Pancasila ketiga adalah bekerja sama atau gotong royong dengan teman, bermain dengan rukun bersama semua teman. Nih anak-anak nih, mungkin kalau sekarang anak-anak jarang bermain ya, lebih banyak ada di luar rumah ya. Mungkin bukan saya nggak suka bermain, jadi tidak suka ketemu sama teman, tidak bisa gotong royong sama teman. Nah, bisa juga ini dilakukan dengan saudara ya. Dengan saudara, ada yang susah dibantu. Misalkan membersihkan rumah bersama-sama ya. Menyuci piring bersama-sama, merapikan tempat tidur bersama-sama, itu juga sudah merupakan sikap gotong royong. Nah, kemudian bermain dengan rukun bersama teman. Nah, bermain nih anak-anak misalkan ada mungkin kadang-kadang anak-anak sekarang boleh main keluar kali ya, cuman tidak boleh jauh-jauh. Kalau misalkan ada saudara yang datang, nah ya ajak bermain bersama ya. Kemudian misalkan nih sama saudara juga harus tetap rukun, sama teman harus rukun, tidak boleh saling menyalahkan, tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling cemburu ya, harus selalu rukun ya. Selalu bersama. Itu berarti anak-anak sudah melaksanakan sikap Pancasila dari sila yang ketiga. Kemudian sikap yang sesuai dengan sila Pancasila keempat. Yang pertama ada musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua ada menghargai pendapat dan memberi kesempatan orang lain berpendapat. Kemudian ada melaksanakan hasil musyawarah dengan senang hati. Nah, ini biasanya musyawarah ini dilakukan nih kalau di keluarga itu saat keluarga akan pergi bertamasya, misalkan, kita nanti kalau sudah selesai PPKN nih, kalau sudah selesai pandemi nih, kita jalan-jalan yuk. Nah, kemana ya kita jalan-jalan? Nah, ini disebut nanti anak-anak bisa dimusyawarahkan dengan keluarga mau pergi kemana, gitu. Kemudian menghargai pendapat dan memberi kesempatan orang yang berpendapat. Kalau misalkan, misalkan nih, Mama maunya pergi ke Bandung, misalkan. Papa maunya pergi ke Jogja. Nah, kemudian anaknya pengen pergi ke Bali. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, mereka boleh mengungkapkan pendapatnya, boleh mengatakan, aku ingin ke Bandung, aku ingin ke Bali, aku ingin ke Jogja. Tetapi
mereka harus memiliki ini, boleh memiliki pendapat, tetapi harus dimusyawarahkan tadi. Nah, kemana tempat yang lebih baik dan yang bisa untuk didatangi bersama-sama, itu kira-kira di mana ya yang bisa kita datang bersama-sama. Nah, jadi mereka boleh mengeluarkan pendapat kemana-kemana, mau kemana, tetapi tetap nanti harus dimusyawarahkan dan hasilnya nanti bisa dilaksanakan bersama. Ya, jadi harus ada salah satu tempat nih yang bisa didatangi nih ya. Kemudian, nah ini melaksanakan hasil musyawarah dengan senang hati. Nah misalkan nih, oh ternyata yang bisa didatangi itu adalah ke Bandung. Nah, berarti nih mama nih yang menang, tidak boleh begitu. Berarti anak-anak juga setelah disepakati ini nanti bisa pergi ke Bandung secara bersama-sama dengan senang hati ya. Tidak boleh jengkel, oh ini sih gara-gara mama jadi pergi ke Bandung. Gitu, nggak boleh ya. Nah, berarti ini kalau anak-anak sudah melaksanakan ketiga ini, berarti sudah melaksanakan sikap yang sesuai dengan Pancasila yang keempat. Nah, kemudian sikap yang sesuai dengan Pancasila yang kelima, bekerja sama dalam menyelesaikan masalah, memuji hasil karya teman, bersikap adil kepada teman dan semua orang ya. Kalau ini tadi tuh hampir sama dengan yang sila bersikap adil, sila kedua ya. Ada bersikap adil dengan teman dan semua orang. Nah ini memuji hasil karya teman ya. Misalkan nih ada teman si Mutiara nih, teman Mutiara itu lukisannya tuh bagus banget, dia mewarnainya bagus banget. Nah Mutiara ini harus bisa memuji, ih lukisan kamu bagus banget, aku juga pengen bisa dong, ayo kita belajar bareng. Nah seperti itu ya, contoh yang paling gampang. Nah bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Nah tadi ini ada hubungannya dengan yang sila keempat. Misalkan nih bekerja sama dalam menyelesaikan masalah, misalkan ini, oh rumahnya tuh kotor banget ya, mamanya sibuk kerja, papanya sibuk kerja, di rumah hanya ada kakak dan adik doang nih. Nah, gimana nih supaya rumah ini menjadi bersih? Nah, mereka harus bekerja sama dengan cara membersihkan rumah tersebut. Itu contohnya. Nah, itu bersikap adil kepada teman dan semua orang nih tadi ya. Jadi harus bersikap adil, tidak boleh membeda-bedakan ya. Tidak boleh membeda-bedakan apakah itu adik, ataukah itu kakak, ataukah itu yang lebih tua, ataukah lebih yang muda, ya tidak boleh. Jadi semuanya harus bersikap adil, semuanya adalah sama. Oke, sekarang, nah kelihatan nggak tulisannya ini? Nah kemudian nih, lambang bintang melambangkan keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Karena bintang adalah salah satu dari ciptaan Tuhan. Nah, kenapa sila pertama itu harus dilambangkan dengan bintang? Ya, nah sudah terjawab di sini nih. Karena bintang adalah salah satu ciptaan dari Tuhan. Nah, kemudian kenapa ya sila kedua harus rantai? Nah, lambang rantai melambangkan manusia yang harus selalu bersama dan saling berkaitan seperti rantai tanpa melihat perbedaan apapun ya. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu harus selalu bekerja sama. Tidak membedakan, kamu mah laki-laki lebih kuat, saya mah perempuan, tidak bisa, kamu aja yang ngerjain. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Nah, jadi laki-laki dan perempuan itu harus bekerja bersama nih, harus selalu bergandeng tangan seperti rantai ini. Nah, kemudian kenapa ya sila ketiga harus dilambangkan dengan pohon beringin? Nah, nih rakyat Indonesia berkumpul dan bersatu di bawah naungan NKRI. Nah, ini kalau dicacing anak bingung ya. Nah, jadi ini ya, rakyat Indonesia tuh bersatu di bawah naungan yang sama nih, Republik ya, satu
Republik Indonesia ya, dari satu kesatuan. Nah, kemudian kepala banteng. Kenapa sila keempat harus dilambangkan dengan kepala banteng? Nah, kepala banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah yang di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Nah, nih ternyata kepala banteng itu merupakan hewan sosial ya. Ibu juga baru tahu nih ya. Ya, berarti sudah paham nih ya. Kemudian yang kelima, kenapa sih kelima harus dilambangkan dengan padi dan kapas? Nah nih, padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila yang kelima ini. Nah, mana sih yang melambangkan pangan? Nah, padi. Nah, padi ini melambangkan makanan kita. Nah, padi ini setelah diolah dia akan menjadi beras. Nah, setelah menjadi beras maka akan dimasak dan kita makan. Nah, kemudian apa sih yang melambangkan pangan? Itu kapas. Nih. Kapas itu kalau sudah diolah dia akan menjadi kain dan kain itu akan dijahit menjadi pakaian. Oke. Oke, anak-anak. Mungkin sudah paham semuanya ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Penjelasan dari PKN, materi PKN. Sudah selesai ya. Sudah selesai. Oke, anak-anak. Mungkin sekarang ada yang mau ditanyakan. Boleh dibuka mic-nya. Yang mau bertanya, silakan. Tidak, Bu. Tidak. Sudah paham semua ya? Ada tugas enggak? Itu, Adi. Oke, sudah paham semua ya? Sudah paham tuh apa sih itu Pancasila? Apa sih itu simbol-simbol Pancasila? Apa sih itu makna dari Pancasila? Sudah paham semua? Sudah? Oke, kalau sudah paham semua, Ibu tutup ya. Ibu tutup tulisannya. Oke. Bu, PPKN ada gak, Bu? PPKN, PR-nya. PR belum ada sayang. Belum ada PR ya. Kita mau ngerjakin paket ya Bu Sati. Oke. Tadi sobat sekarang anak-anak dilihat tuh. Tadi kan Ibu bilang suruh buka halaman 4. Nah, di situ ada dijelaskan burung Garuda Pancasila menghadap kemana ya? Kanan. Ke kanan. Nah, kemudian jumlah sayap pada burung Garuda masing-masing Yang berjumlah di kotaknya berapa? kasih checklist ya. 17. 17. Kemudian jumlah pada bagian leher tadi berapa? 45. 45. Jumlah pada pangkal ekor berapa? Ekor berapa tadi? 19. Pinter. Kemudian jumlah ekor, jumlah pada ekor berapa? 8. Nah, kemudian yang di dada burung Garuda disebut apa? Nah, yang tadi ada pohon beringin, kepala banteng itu disebut apa? Perisai. Oke. Sudah pada pinter. Oke, coba sekarang. Sekarang anak-anak buka halaman 6. Buka halaman 6. Halaman 6. Oke. Tadi kalau Bu Sati mendengarkan pasti bisa ya. Nanti di situ ada kotak, pilih salah satunya nanti yang jawabannya benar di checklist. Ya, coba sekarang dilihat yang nomor 1. Nomor 1, coba baca. Lihat nomor 1, coba dibaca. Dibuka sayang halaman 6.
Jaiden udah ketemu belum halaman 6 untuk paket PKN? Oke, siapa yang berani membaca nomor 1? Berani baca nyaring? Ayo. Siapa tuh saya? Glenn, oke, yang lain? Yang lain tolong ditutup dulu mic-nya. Yang lain ditutup dulu. Clarin ya. Clarin akan membaca yang nomor 1. Yang lain tutup dulu mic-nya. Ayo Clarin, tar dulu sebentar. Kita tutup dulu. Clarin. Sinji ngapain Sinji? Bukunya mana sayang? Bukunya nak? Resign. Perhatikan oke. Sekarang teman-teman semuanya dengarkan. Clarin mau baca yang nomor 1. Ayo yang keras Clarin. Bacanya yang nyaring. Ayo suaranya kelas, Clarin. Ya. Ke arah mana? Garuda Pancasila menoleh ke arah kanan. Betul tidak? Oke, kalau betul di checklist yang kanan. Oke, terima kasih Clarin. Ke kanan. Oke, sekarang coba Gaby sudah lancar bacanya sayang? Oke, sekarang coba Gaby baca yang nomor 2. Ayo anak-anak yang lain dengarkan dulu. Ayo Gaby baca yang nyaring yang nomor 2 sayang. Buka dulu mikrofonnya. Mikrofonnya buka nak. Nggak kedengeran Ibu. Sudah dinyalain aku. Gaby buka mikrofonnya. Oke, yang lain dengarkan dulu. Oke, dengarkan dulu yang lain. Ayo yang kencang suaranya, yang nyaring, bacanya yang nyaring. Nomor 2 ya. Kiri kanan gambar ini. Mau tinggal deh. Mana Gaby? Sudah selesai, Pak. Ayo yang keras suaranya. Bawah perisai. Di bawah perisai ini kan perisai. Ini loh, ya. Ada 19. 19 ya. Helai bulu. Helai bulu. 19. Saya, Bu. Bu, nomor 3. Saya, Bu. Oke, sebentar. Gaby udah selesai belum tadi ya? Suaranya nggak kedengeran sayang. Garuda. Coba yang lain tutup dulu ya, nanti dapat giliran ya. Translate Bu, gitu. Saya, Bu. Oke, Gaby tadi jawabannya apa? Kaki Garuda Pancasila mencengkram apa? Pita. Iya betul, pita. Berarti yang di checklist itu yang tulisan pita. Oke, coba sekarang Sera baca yang nomor 3. Ya, Sera nomor 3, Sera. Sera. Sera ya. Oh, yang lain tutup dulu mic-nya. Ayo Sera yang keras suaranya. Katanya nih, pita Garuda Pancasila bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Sera yang keras suaranya. Ayo. Tidak ada Garuda Pancasila.
Perisai. Ya, tidak ada Garuda Pancasila terdapat perisai, betul tidak? Betul, oke. Terima kasih Sera, terima kasih Gaby. Oke, berarti yang perisai yang di checklist. Oke. Sekarang siapa? Yaitu siapa namanya? Ainsley ya? Ainsley. Apa panggilnya Ainsley? Oke, Ainsley. Baca yang nomor 4. Ayo. Kita Garuda. Gak kedengeran sayang suaranya. Oke, Mika, tunggu ya. Sila Kurang dekat kali mic-nya ya, Sele ya. Udah. Oke, coba yang suaranya bisa keras. Yang suaranya keras siapa ini ya? Saya. Siapa tuh yang saya? KMS itu siapa? KMS? KMS itu siapa? Kineta. Oke, Pineta, yuk. Bineka Tunggal Ika. Berapa tadi? Oke, Bhinneka Tunggal Ika 4, betul jawabannya Ansle. Terima kasih. Sekarang siapa Bu tadi? KMZ siapa? Vineta. Vineta, yuk yang keras suaranya Vineta. Nomor 5. Bulu pada sayap Garuda Pancasila berjumlah 17. Oke, pintar. Betul tidak jawabannya ya? Nah, gitu suaranya nyaring. Oke, betul. Terima kasih Velita. Sekarang siapa lagi? Saya 1B, coba yang 1B. Tuh, Nandi Manggala tuh. Udah angkat Nandi. tangan Bu Sati. Oke, Nandi Manggala, mana Nandi Manggala? Pusati. Saya. Ayo Nandi, dibaca sayang yang keras suaranya ya. Nandi yang nomor 6 ya. Nandi yang keras suaranya. Pancasila berwarna emas. Garuda Pancasila berwarna apa? Katanya Bu Sati. Benar apa salah? Benar. Benar, oke. Semuanya sudah pinter. Tinggal jawabnya mungkin ini kali Bu ya, tergantung HP-nya atau apa, suaranya ada yang akan kedengeran, padahal dia udah baca dengan bacanya Nah, sudah. yang penting udah pada berani ya. Nanti Oke. besok-besok kalau misalkan bisa tinggal angkat tangan, baca suaranya yang nyaring ya. Oke, sekarang anak-anak buka halaman 9. Lanjut ke halaman 9. Buka halaman 9. Halaman 9. Sudah. Oke, coba sekarang Ibu cari siapa ya? Ini bacaannya agak Tunjuk panjang aja, Bu. nih. Hah? Nah, ini harus ditulis nih. Apanya? Bayu dan teman-teman ini bermain bola. Mereka ingin bermain. Wah, ada alasannya nih. Nah dulu tunggu Miss-nya belum ngasih tahu. Oke, Bu Mumu, mungkin ini kita bantu aja kali ya, Bu. Bu, ayo kita bahas aja yang ini, Bu. Oke, kita bahas aja ya. Buka halaman 9 ya. Bayu dan teman-teman ingin bermain bola. Mereka ingin berdoa dulu. Berdoa bersama adalah sikap. Ayo, sikap sesuai sila pertama Pancasila atau bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Setiap pertama. Oke, berarti yang di checklist itu yang sesuai sila pertama Pancasila. Salah.
Ya. Ini Kenapa? bentuk rasa syukur. Jawabannya Itu kan berdoa dulu sebelum bermain Ya, bola. Bu, ya. Kalau bersyukur itu misalkan gini, anak-anak mendapatkan misalkan mendapatkan rezeki atau mendapatkan hadiah atau mendapatkan piala itu, kalau kita berdoa itu berucap syukur ya. Perbedaannya di situ. Kalau ini kan berdoa sebelum bermain. sebelum bermain, seperti kita berdoa sebelum belajar. Nah, itu berarti itu sesuai dengan Pancasila yang pertama ya. Jadi kita mengucapkan Bukunya yang apa ya? oh, yang ini sayang nih. sayang. Mana tuh? Masih PKN, lanjut yang tadi. Mana tuh? Iya, yang itu benar. PPKN. Oke, berarti sekarang ditulis alasannya. Alasannya apa ya? Ini baca dong. Kayak nggak diganggu. Tuh, itu tuh. Alasannya apa? Alasan ini. Bayi dan teman-teman. Oke, alasannya. Perhatikan alasannya adalah karena Tuhan adalah pencipta alam. Bisa nggak tulisannya? Oke, besar ya. Baca. Karena KKR. Oke, kita tulis alasannya. Tuh alasannya tuh. N karena anak. Nah, bisa lihat di sini ya. Alasannya adalah karena Tuhan adalah pencipta alam semesta. Pensilnya pendek amat. Oh, namanya karena Tuhan tulis. Tuhan. Karena. Ini udah deh. Kan pola deh. Karena Tuhan. karena Tuhan. Ayo. Belakang. Adalah Kan karena Tuhan. Kan sambung ke bawah sini aja, jangan panjang sini. adalah Karena adalah pencipta. Pakai huruf biasa aja deh. Huruf biasa aja. pencipta. Jangan begitu. Karena Tuhan pencipta semesta. Ayo kalian malam alam Tulis deh alam deh itu deh alam. Oke, sekarang yang ini ya. Sekarang untuk yang Alam. sekarang untuk alasan yang sebelahnya, yang nomor 2. Ini tadi nomor 1 ya. Ini tadi nomor 1. Sekarang yang nomor 2. S. sekarang nomor 2 tuh. yang adik. Dibaca Berdoa sebelum- dulu yang nomor 2 soalnya. Cara bersikap, Karena Tuhan adalah cara bersikap sesuai sila. Baca itu Dalam pencipta alam. Sesuai sila Pancasila. atas ada sebelum bermain. karena Nah, coba yang nomor 2 dibaca. Cara bersikap sesuai sila Pancasila pertama pada gambar di atas adalah yang mana? Berdoa sebelum bermain atau langsung bermain tanpa berdoa? Yang mana? Bermain.
Betul. Sebelum bermain berarti yang di checklist yang ditulis berdoa sebelum bermain. Alasannya apa? Nah, alasannya sekarang apa? Sebelum bermain. Alasannya ada yang tahu tidak? Iya karena Kak. Menjaga kita. Karena Menjaga kita. Tuhan menjaga kita. Alasannya benar juga, tapi yang lebih tepat adalah karena kita percaya kepada Tuhan. Nah, jadi alasannya adalah karena kita percaya kepada Tuhan. Ya, kecil tulisannya kecil. Kita domen aku tidak cukup, tau nggak kecil tuh kan dari contoh nama kecil. Kalau ini dari kebuan itu. Betul, kecil tuh. Apa? Ketumpuk. Percaya. Kecil dede, ntar nggak cukup, kecil karena kita. Ya tulisannya kecil-kecil sayang biar cukup. Ini usah ditulis lagi ya. Kecil, biar cepet. Tuh. Percaya, sini tulis percaya. Nih tuh. Percaya. Lihat tuh, ini sudah nulis tuh. Kecil dede di sini ntar nggak cukup dede di sini. Nih lihat nih tulisan Miss tuh percaya. PR. Ean. CA C YA YA. Itu lihat kan udah ngasih contoh. Kepada Tuhan. Sini di bawahnya nih, tulis di sini di bawahnya kepada. Minta alamat karena kepada Tuhan udah. Di sini dede, di sini nggak cukup, di sini kepada. Tuh lihat ini kepada. Oke, udah ya. Ini ngantarnya kemana? Belum. Oke, ditunggu. Ke apa dia ada? Gimana sih? Tidak, Bu. Ibu guru. Yang belum ditungguin bentar ya. Itu AHN. Ibu aku udah selesai. Oke, yang sudah selesai boleh ditulis di atas yang tadi halaman 9. Yang sudah selesai tulis di atasnya. Oke, sudah pinter. Yang sudah selesai tulis di atas harinya ya. Yang coret-coret siapakah ini? Ayo, yang coret-coret siapa ini? Bu, saya sudah selesai. Oke. Sudah selesai belum? Kan ini sudah nulis tuh. Dede tinggal ngikutin aja tuh. Oke. Yang ngikutin ini di sini. Sama ngajarin biarin sendiri. Karena pakai strip nggak? 28 strip. 28 strip 7 strip 2021. Oke, sudah selesai semua ya, Ibu tutup share ya. Oke. Sudah selesai semuanya? Oke, kalau sudah ditulis di atasnya ya. Tulis di atas yang halaman 9. Hari Rabu 28 strip 7 strip 2021. Rabu 8 bulan 7 udah. Tunggu.
Udah ya. Mana soal